Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Hafid Triwono, guru kelas 5 SD Negeri 4 Petuburan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu, marilah kita berdoa agar kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Perlu kalian ketahui, kunci sebuah kesuksesan adalah karena doa dan ridho kedua orang tua. Begitu, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tak lupa, marilah kita selalu menjaga kesehatan dengan mentaati 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pak Guru juga ingin selalu mengingatkan, marilah kita jangan bosan-bosannya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan. Adakah yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Dan apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, dan organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan memiliki beberapa jenis organisme yang bisa dipilih menjadi makanan. Nah, contoh siklus rantai makanan pada ekosistem sawah. Di situ dapat kita lihat dengan jelas gambar pada layar. Dan dengan jelas bisa kita urutkan. Di situ dengan jelas bahwa padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, kemudian burung elang mati, dan bangkainya diuraikan oleh jamur menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Lalu bagaimana dengan rantai makanan di laut? Dapat kita lihat pada gambar di layar. Di situ ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, dan pengurai. Coba kita urutkan. Urutannya di situ bahwa fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan paus, kemudian paus mati dan menjadi bangkai, dan bangkai paus teruraikan. Nah, contoh lain rantai makanan di sungai atau di danau. Di situ terlihat dengan jelas urutannya.
bahwa fitoplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan burung bangau, lalu burung bangau dimakan buaya. Kemudian buaya mati dan teruraikan oleh bakteri. Nah, contoh lain dari rantai makanan di laut. Karena adanya sinar matahari, kemudian alga tumbuh. Dan alga dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Dan ikan besar dimakan ikan hiu. Kemudian ikan hiu mati menjadi produsen dan terurai. Nah, contoh lain dari rantai makanan di kebun. Di situ juga sudah jelas terlihat urutannya. Di situ sayuran dimakan ulat. Ulat dimakan burung. Burung dimakan kucing. Kemudian kucing mati dan terurai oleh bakteri, kemudian menjadi humus dan bisa menyuburkan tanah. Nah, dari serangkaian contoh rantai makanan tersebut, ternyata di sini dapat kita lihat bahwa setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing, yaitu peran sebagai produsen atau penghasil makanan, peran sebagai konsumen yang memakan, dan peran sebagai diskomposer yang menguraikan. Dan dapat kita jelaskan dari peran masing-masing bahwa sebagai produsen, yaitu berperan bahwa makhluk hidup tersebut dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau disebut autotrof. Kemudian sebagai konsumen, makhluk hidup tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain atau heterotraf. Dan yang terakhir yaitu dekomposer, yaitu organisme yang memakan organisme yang telah mati atau sebagai pengurai. Sebagai pengurai antara lain ada jamur atau bakteri. Nah, inilah piramid makanan. Dapat kita lihat susunannya yaitu dari produsen, konsumen 1, konsumen 3, konsumen 2 maksudnya, kemudian sampai konsumen yang paling tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat urutannya. Kita dapat melihat pada gambar berikut. Ya, untuk piramid makanan pada ekosistem laut dapat kita lihat urutannya yaitu produsen, konsumen primer, kemudian konsumen sekunder, kemudian yang terakhir adalah konsumen tersier. Untuk hewannya pun sama seperti rantai makanan. Nah, berikut perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem sungai atau laut. Untuk daratan ada sayuran atau rumput. Sedangkan untuk ekosistem laut dalam rantai makanan yaitu ada fitoplankton sebagai penghasil makanan atau produsen. Nah, dapat kita lihat dengan jelas pada gambar di layar. Nah, kemudian apakah kalian tahu
apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Kita coba perhatikan gambar rantai makanan. Di sini satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Itu dapat kita lihat di gambar dengan jelas. Di situ ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan seterusnya. Nah, berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Dapat kita lihat pada gambar. Ternyata tanda panahnya lebih banyak dan tidak makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Nah, mari kita lihat keduanya. Di situ bisa kita lihat dengan jelas pada layar bahwa rantai makanan ternyata hanya memakan satu jenis organisme. Berbeda dengan jaring makanan. Di situ bisa kita lihat bahwa jaring makanan ternyata merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah cukup paham? Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kalian bisa tonton kembali videonya di YouTube. Nah, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.